Halo, kami dari kelompok A1. Kami akan mempresentasikan hasil iterasi kedua dari High Fidelity dan Evaluation yang sudah kami lakukan. Oke, next. Berikut anggota kelompok. Yang pertama ada Isan, yang kedua ada Indra, Faris, dan juga saya Yahya. Nah, next. Lalu kita akan lanjut ke High Fidelity. Ya, jadi untuk High Fidelity ini kami melakukan demo langsung melalui aplikasi Figma. Nah, tampilan berikut ini adalah tampilan lock screen pada saat smartwatch pertama kali dinyalakan. Untuk membuka lock screen dapat mengklik pada area layar. Untuk membuka aplikasi yang ada pada main menu dapat melakukan tap pada logo aplikasi tersebut. Yang selanjutnya untuk membuka panel notifikasi dapat melakukan swipe down dari arah manapun pada layar. Kita langsung masuk ke task pertama yaitu mendeteksi lokasi pengguna secara real time. Dapat dilakukan dengan melakukan swipe down untuk membuka panel notifikasi, lalu mengklik icon GPS untuk menyalakan GPS yang berfungsi sebagai pendeteksi lokasi pengguna. Usability goals yang diharapkan dari task ini adalah effective to use, yaitu mendeteksi lokasi pengguna dan sesuai dengan tujuan dari adanya task ini. Apabila pendeteksian lokasi ini tidak berjalan dengan tujuannya, maka akan berakibat fatal. Dan user experience yang diharapkan dari task ini adalah helpful, yaitu memberikan informasi lokasi kepada pengguna melalui message box yang ditampilkan. Apabila sudah selesai, dapat menekan tombol confirm. Lalu, task selanjutnya, kita akan masuk ke aplikasi. Di sini pengguna akan melakukan sign in ataupun register terlebih dahulu. Di sini pengguna dapat menekan tombol sign in. Lalu pengguna dapat memilih list user yang sudah terdapat pada device atau dapat menambahkan akun baru dengan add another account. Oke. Di sini pengguna dapat memilih untuk memasukkan email dan password melalui keyboard ataupun dengan melalui voice. Nah, setelah pengguna mengisi data-data tersebut, pengguna dapat klik sign in untuk masuk. Dan di sini usability goals yang ingin dicapai yaitu effective to use, karena pada fitur login ini merupakan fitur yang krusial. Apabila fitur login tidak dapat melakukan login ke suatu user dengan baik, maka hal tersebut akan berakibat fatal pada penggunaan aplikasinya. Dan juga user experience goals yang ingin dicapai yaitu helpful, karena pada fitur login tersebut tersedia beberapa pilihan yang dapat digunakan oleh user untuk membantu menyelesaikan task. Baik, untuk task yang selanjutnya adalah mendeteksi kesehatan pengguna. Dapat dilakukan dengan menekan tombol health detection, lalu menekan tombol start untuk memulai pendeteksian kesehatan pengguna. Lalu pengguna akan menunggu selama beberapa saat ketika program sedang mendeteksi kesehatan. Nah, untuk usability yang diharapkan adalah effective to use, di mana task dapat berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu mendeteksi kesehatan, dan hasil yang diberikan adalah hasil yang valid atau benar. Lalu, untuk user experience yang diharapkan adalah enjoyable, karena ketika menunggu deteksi kesehatan, pengguna dapat merasa nyaman dengan adanya animasi yang diberikan. Lalu, untuk task berikutnya adalah menampilkan hasil kesehatan pengguna. Dapat dilakukan dengan menekan tombol View Details. Terdapat 4 poin yang dapat ditampilkan mengenai status kesehatan dari pengguna. Terdapat blood oksigen, kemudian elektrokardiogram, lalu time asleep, dan juga temperatur. Contohnya untuk blood oksigen, ketika pengguna menekan tombol berwarna merah, akan ditampilkan status mengenai blood oksigen pengguna. Lalu terdapat juga informasi tambahan dengan menekan tombol berwarna kuning. Jika sudah dapat menekan tombol back, lalu menekan tombol done. Begitu juga dengan poin-poin yang lainnya dapat dilakukan hal yang sama. Nah, untuk usability goals yang diharapkan adalah efficient to use, yaitu pengguna lebih sadar mengenai kesehatan diri sendiri sehingga pengguna lebih perhatian. Lalu untuk user experience yang diharapkan adalah helpful, yaitu membantu pengguna dengan menampilkan informasi mengenai kesehatan dirinya sendiri.
Lanjut ke task berikutnya, di sini pengguna diminta untuk menampilkan status kesehatan orang-orang di sekitar lokasi. Di sini pengguna dapat masuk ke menu Maps. Pada saat masuk ke menu tersebut, pengguna akan ditampilkan beberapa panduan mengenai keterangan warna. Selanjutnya dapat diklik OK, dan juga panduan penggunaan fitur reminder. Pengguna dapat klik OK. Dan selanjutnya panduan untuk fitur navigasi. Pengguna dapat klik OK untuk melanjutkan. Nah, di sini pengguna dapat melihat status kesehatan orang di sekitarnya dengan keterangan kode warna yang tadi sudah diberikan. Yang merah berarti pengguna tersebut tidak sehat, dan hijau pengguna tersebut sehat. Usability goals yang diharapkan dari task ini yaitu effective to use. Karena pada fitur ini, apabila pendeteksian kesehatan orang di sekitar lokasi tersebut salah, maka tersebut akan berakibat fatal. Contohnya seperti orang yang seharusnya dideteksi tidak sehat, apabila dideteksi dengan tanda sehat, maka tersebut akan berakibat fatal. Selanjutnya, user experience yang ingin capai yaitu helpful, karena dengan keterangan warna ini pengguna dapat merasa terbantu untuk dapat mengetahui status kesehatan pengguna di sekitarnya. Oke, untuk task selanjutnya yaitu pengguna dapat memberikan pesan pengingat kepada orang-orang yang berada di sekitar lingkungan pengguna. Hal tersebut dapat dicapai dengan menekan salah satu titik berwarna, bisa berwarna merah ataupun hijau. Nah, setelah ditekan tombol titik tersebut, maka akan muncul pop-up konfirmasi. Apabila pengguna telah yakin akan mengirimkan pesan tersebut, maka bisa ditekan tombol remind. Nah, setelah itu maka pesan akan dikirimkan kepada pengguna. Oke, ini merupakan tampilan dari layar pengguna yang telah dikirimin pesan oleh pengguna lain. Apabila ditekan tombol show, maka akan menampilkan pesan pengingat kepada pengguna tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan. Usability goals yang ingin dicapai dari task ini yaitu efficient to use, karena pengguna menjadi lebih sadar dan lebih perhatian terhadap dan lebih memperhatikan terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Pengguna yang dimaksud di sini adalah pengguna yang dikirimi pesan. Kemudian untuk user experience-nya yaitu enhancing sociability, karena kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Dan selanjutnya adalah task untuk memberitahu keadaan lokasi yang akan dikunjungi oleh pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan menginput lokasi yang ingin dituju dalam search your destination. Nah, apabila tempat yang akan dituju berada dalam keramaian dan juga banyak terdapat orang-orang yang sakit, akan muncul pop-up message berupa warning yang menjelaskan bahwa tempat tersebut sedang ramai dikunjungi oleh orang dan juga terdapat banyak orang yang sakit. Pada tampilan ini ditampilkan status kesehatan orang-orang di sekitar lokasi tujuan dan juga waktu perkiraan apabila pengguna tetap ingin berkunjung ke lokasi tersebut. User experience yang diharapkan dari aplikasi ini yaitu helpful, dengan adanya informasi berupa perkiraan waktu sampai dan juga status kesehatan pengguna di sekitarnya. Usability goals yang diharapkan yaitu efficient to use, karena dengan adanya warning dan juga adanya status kesehatan dan juga adanya perkiraan waktu sampai akan memudahkan pengguna apabila ingin mengunjungi suatu tempat. Apabila pengguna ingin menggunakan fitur navigasi dan ingin mendapatkan guide untuk pergi ke suatu tempat, dapat mengklik tombol navigate. Untuk task selanjutnya yaitu beritahu pengguna mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan. Skenario dari task ini yaitu pengguna berada di dalam ruangan dan kemudian akan menuju keluar ruangan. Maka apabila skenario tersebut terjadi, maka akan muncul suatu pengingat kepada pengguna. Pengingat tersebut akan berisi tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama berada di luar rumah. Kemudian bisa ditekan tombol show untuk menampilkan pesan tersebut. Nah, apabila pengguna telah mematuhi salah satu dari protokol kesehatan, misalkan telah menggunakan masker, maka pengguna dapat menekan tombol cek.
Apabila tombol tersebut ditekan, maka akan muncul tugas selanjutnya, yaitu telah mencuci tangan apa belum. Hal tersebut dilakukan lagi, kemudian lagi apabila seluruh task telah selesai dikerjakan oleh pengguna, maka akan muncul suatu pesan selamat kepada pengguna. Untuk usability goals yang diharapkan yaitu efficient to use, karena pengguna menjadi lebih sadar dan lebih memperhatikan terhadap protokol kesehatan yang sedang berlaku. Kemudian untuk user experience yang diharapkan adalah motivating. Hal tersebut terjadi karena pada akhir pengingat, pengguna akan mendapatkan pesan selamat apabila telah memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Oke, selanjutnya yaitu berikut merupakan hasil evaluasi yang kelompok kami dapatkan dari partisipan yang telah mencoba aplikasi kami. Yang pertama yaitu ada SAQ atau Single Easy Question. Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan fakta bahwa rata-rata dari tiap task yang kelompok kami peroleh sudah termasuk tinggi. Dengan keterangan rentang yaitu 1 sangat sulit digunakan, sampai rentang 7 sangat mudah. Nah, dari tabel tersebut, kita bisa memetakannya menjadi sebuah grafik radar seperti pada slide berikut ini. Dapat kita lihat bahwa radar memiliki area yang luas, sehingga dapat disimpulkan bahwa task tersebut, task dari aplikasi yang kami buat telah termasuk mudah. Selanjutnya, tabel System Usability Scale. Di sini pengguna akan diberikan beberapa pertanyaan, lalu jawaban dari setiap pertanyaan tersebut berkisar pada rentang 1 sampai 5, di mana 1 pengguna tidak setuju oleh pertanyaan yang disampaikan. Lalu untuk nilai 5 berarti pengguna sangat setuju pada pertanyaan yang diajukan. Dari tabel tersebut didapatkan SIA score dengan perhitungan apabila pada suatu pertanyaan diharapkan bernilai maksimum atau bernilai 5, maka perhitungannya menjadi nilai tersebut dikurangi 1. Lalu apabila pada suatu pertanyaan diharapkan bernilai 1 atau bernilai yang rendah, maka nilainya menjadi 5 dikurangi nilai dari pertanyaan tersebut, sehingga didapatkan total dan rata-rata sebagai berikut. Yang selanjutnya ada tabel Net Promote Score atau NPS. NPS ini mengukur tingkat daya jual aplikasi kami terhadap masyarakat. Nilai yang diberikan yaitu berada dalam rentang 1 sampai 10 dengan klasifikasi nilai promoters dengan nilai 9 sampai 10, pasif dengan nilai 7 sampai 8, dan detractors dari nilai 1 sampai 6. Nilai NPS ini dihitung dengan melakukan selisih antara jumlah promoters dengan jumlah detractors dibagi dengan total users dan dikali dengan 100%. Dan didapatkan hasil NPS ini adalah 100%. Berdasarkan data dari tabel yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dari tabel SAQ, SUS, dan NPS, didapat kesimpulan bahwa yang pertama, seluruh task mendapatkan nilai rata-rata yang cukup tinggi, yaitu dengan rata-rata 6,8 dari 7. Lalu untuk nilai akhir dari sistem usability scale yaitu 89,5 poin, di mana itu termasuk dalam kategori excellent. Lalu untuk nilai NPS sebesar 100% yaitu aplikasi memiliki daya jual yang tinggi terhadap masyarakat. Lalu untuk seluruh task yang sudah disediakan memenuhi usability goals yang diharapkan. Nah, untuk user experience goal yang diharapkan memenuhi sebesar 92,5% dari 100%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di lain waktu.